Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema serupa dan segambar dengan Yahweh. Untuk itu saya akan ajak saudara untuk membaca terlebih dahulu ayat-ayat yang sudah saya pampangkan di sana, menjadi landasan dalam pemaparan materi ini. Kitab Bereshit 1 ayat 26 sampai 27 terlebih dahulu. Dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Maka diciptakan manusia dalam citranya, dalam citra Elohim dia telah menciptakannya, laki-laki dan perempuan dia telah menciptakan mereka. Kita baca di ayat 1 pasal 5. Saya kira kita baca dari ayat 1 sampai 3 ya. Inilah catatan silsilah Adam. Pada hari Elohim menciptakan manusia, dia telah membuatnya dalam rupa Elohim. Dia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan, dan dia memberkati mereka dan memanggilnya dengan nama Adam. Pada hari mereka diciptakan. Dan Adam hidup 130 tahun, dan dia memperanakkan seorang anak laki-laki dalam rupanya, menurut citranya, dan dia memanggil namanya Set. Kemudian Bereshit 9 ayat 6. Maka barang siapa menumpahkan darah manusia, darahnya sendiri akan ditumpahkan oleh manusia. Karena Elohim membuat manusia itu menurut citranya sendiri. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Saudara, kalau saudara mengamati materi saya beberapa waktu yang lalu, saya sering menyinggung masalah serupa dan segambar dengan Elohim, dengan Yahweh. Tetapi kadangkala ketika seseorang tanya, itu di materi yang mana ya Pak? Saya bingung, saudara-saudara. Karena video saya yang ada di YouTube itu sudah sekitar 1260 sekian. Sudah sangat banyak dan saya tidak mungkin mengingat seluruh video. Jadi saya pisahkan secara khusus, jikalau ada orang yang bertanya, kita ini serupa dan segambar dengan Bapak Yahweh, itu langsung to the point. Ya, tidak ada di dalam sebuah materi. Baik, Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk membaca sekali lagi di kitab Bereshit atau Kejadian 1 ayat 26. Kali ini kita membaca dari bahasa Ibrani. Ya, saya akan bacakan untuk saudara, demikian bunyinya. Wayomer Elohim Naaseh Adam besal menu kitmu tenu Wayirdul bidgat hayam ob hasyamayim ubab behemah ubkal haaretz ubkal haremes haromes al haaretz. Sampai di sini dulu. Kalau saudara lihat di dalam teks berbahasa Inggris, saya tempatkan di bawahnya. Di sana tertulis demikian. Then Elohim said, let us make a man in our image, according our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Nah, di situ ada sesuatu yang sangat menarik yang perlu kita bahas, kata
gambar kami atau citra kami. Ini sangat menarik, saudara-saudara. Seperti yang tadi saya tunjukkan, kata serupa itu ibarat seperti fotokopi. Ini ada gambar mesin fotokopi ya. Jadi kalau yang difotokopi itu gambar seorang yang sedang mancing, maka ketika keluarnya apa? Gambar orang mancing, saudara. Sama. Kalau yang difotokopi itu adalah rumus-rumus kimia, maka yang muncul juga rumus kimia. Itu artinya serupa. Ini mesti ngerti dulu, saudara-saudara. Begitu juga dengan komputer. Kalau saudara lihat, ini seperangkat komputer, ya. Apa yang saudara lihat di monitor, kalau dicetak akan keluar sama persis seperti yang saudara lihat di monitor. Ya, makanya ada istilah yang mengatakan what you see is that you get, ya. Apa yang kamu lihat itulah yang akan kamu dapatkan. Jadi ini mesti paham dulu, saudara-saudara. Yang disebut dengan serupa dan segambar itu artinya mirip, sama. Nah, sekarang yang ditunjukkan oleh Bapak Yahweh di sana di ayat 26 dikatakan then Elohim said. Ini yang ngomong Elohim sendiri, yang ngomong Sang Pencipta sendiri. Let us make man in our image. Nah, ini menarik, saudara-saudara. Kata our image ini sangat menarik buat saya. Nah, sekarang coba kita akan pisah-pisahkan supaya saudara itu paham yang dimaksud our image itu apa. Ya, atau gambarannya Bapak Yahweh sendiri. Jadi saudara semua ini gambarannya Bapak Yahweh. Tidak peduli saudara yang saat ini mohon maaf mengalami kekurangan secara fisik atau disable. Saudara mungkin, wah saya kan cacat. Tidak peduli, saudara. Buktinya banyak orang-orang yang cacat, kemampuannya melebihi orang yang normal. Itu banyak, saudara. Kenapa? Karena kemampuan yang ada di dalam diri orang tersebut itu muncul keluar. Sekalipun saudara punya tubuh itu sempurna, udah cantik, ya, ganteng, tapi lemot, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita tidak mau mengembangkan. Jadi saya akan tunjukkan kepada saudara tentang apa sih yang disebut serupa itu, yang serupa itu apanya. Nah, ini yang harus kita pahami, saudara-saudara. Dan keserupaan inilah yang paling tidak disukai oleh setan. Setan berusaha untuk membuat kita tidak bisa serupa. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam supaya saudara bisa paham. Nah, kita lihat ya. Yang berikutnya. Nah, ini. Di situ saya pisahkan kata ya Wayomer Elohim Naaseh Adam besal menu dan kitmu tenu. Nah, saya ambil kata besal menu menurut gambar kami. Ya, gambar di situ di dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan 2 huruf, yaitu sade dan lamet, yang artinya sel. Manusia punya sel enggak ya, saudara? Punya. Sel manusia itu jumlahnya 50 triliun yang ada di dalam tubuh kita. Jadi sangat jelas di sini saya akan soroti secara dunia fisik dan dunia alam roh. Kesamaan kita dengan Bapak Yahweh, saudara.
Jikalau kita memahami akan hal ini, saudara akan menjadi seorang manusia yang tidak mudah khawatir. Karena kita menyadari bahwa siapa sebetulnya diri kita. Tapi kalau saudara tidak menyadari, maka yang terjadi saudara adalah manusia-manusia yang hidup penuh dengan kekhawatiran. Dan orang yang hidup di dalam kekhawatiran, itu berarti hidup di dalam kekalahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini saya fokuskan lagi, ya, kata kitmu tenu. Kitmu tenu. Nah, ini dia. Saudara perhatikan ya, ini kitmu tenu. Kitmu tenu itu dikatakan seperti kami. Yang seperti Bapak Yahweh itu apanya yang sama? Nah, ini yang harus kita ketahui. Saya turun lagi. Ya. Di situ dikatakan dan rupa kami atau fotokopinya Tuhan. Jadi saudara harus menyadari bahwa di dalam diri saudara itu ada potensi Tuhan yang ada di dalam diri saudara. Itu sebabnya kenapa Rabi Shaul atau Rasul Paulus menyebutnya Timotius itu sebagai man of God atau manusia Elohim. Karena wujudnya manusia tetapi di dalamnya ada kekuatan Elohim. Nah, ini yang perlu saya tunjukkan kepada saudara sekalian. Mungkin saudara pernah nonton film Hulk. Ya, film Hulk itu wujudnya manusia. Tetapi kekuatan raksasa hijau atau Hulk itu akan muncul ketika dia mengalami sebuah tekanan yang hebat. Begitu dia mengalami tekanan, langsung tubuhnya tiba-tiba menjadi besar, dan dia bisa ngamuk, apa saja dirusak, saudara-saudara. Artinya apa? Ketika dia mengalami tekanan, bukan semakin ngelokro. Beda dengan manusia pada umumnya. Begitu ditekan, ngelokro, ketakutan, cemas, khawatir, berusaha untuk kabur, berusaha untuk lari. Ini yang saya katakan bahwa kita perlu belajar seperti Yesua. Ketika Yesua sedang akan ditangkap oleh tentara Roma, dan waktu itu tentara Roma tidak kenal Yesua itu siapa. Makanya ketika dia ketemu Yesua, dia tanya, Yesua tanya sama mereka, kamu mau cari siapa? Aku mau cari Yesua, orang Nazaret. Yesua tidak berkata, oh kayaknya sudah lari deh ke sono. Ya enggak begitu. Kamu mau cari Yesua, ini dia, akulah dia. Itu hebatnya Yesua di situ, saudara. Selnya tidak bisa diintimidasi. Kalau sekarang, katakanlah seorang yang punya keberanian hebat saja, ketika dia dicari polisi, itu ada ketakutannya luar biasa. Tapi beda dengan Yesua. Yang Yesua takutkan itu hanya satu. Dia putus hubungan dengan Bapa saat dia berperan sebagai manusia. Yesua tidak pernah takut dengan yang namanya tombaknya orang Romawi. Dia tidak pernah takut dengan pecutnya atau cemetinya orang Romawi. Dia juga tidak pernah takut bagaimana dia dilecehkan. Bahkan kalau kita mau mempelajari secara fair, Yesua itu tidak memakai celana sama sekali. Itu betul-betul total ditelanjangi. Seperti Adam saat dia jatuh dalam dosa, dia telanjang bulat. Makanya Yesua disebut sebagai Adam kedua. Nah, Bapak Ibu yang terkasih,
Hal yang sangat menarik dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ini bicara tentang sifat Tuhan, saudara-saudara. Yaitu apa? Dia kekal, ya. Ini kalau kita lihat di sini ya. Dia kekal. Tuhan itu adalah pribadi yang kekal. Saudara percaya nggak Bapak Yahweh itu pribadi yang kekal? Kekal. Dia tidak bisa mati, saudara. Kekal selamanya. Begitu juga kita, Bapak Ibu. Ketika kita dilahirkan ke dalam dunia ini, kita nggak bisa mati, saudara. Kalau sampai ada kematian, itu yang mati cuma dagingnya saja, fisiknya saja. Rohnya dia akan hidup selama-lamanya. Cuman bedanya, dia hidupnya nanti di mana? Di neraka atau di Samayim. Begitu Bapak Ibu. Tapi roh itu tidak pernah mati. Sama seperti Bapak Yahweh, dia kekal. Dan yang kedua, kesamaan dari manusia dengan Bapak Yahweh itu adalah suka akan kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Saudara senang kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Itu sifat Tuhan loh. Bahkan ada ungkapan Tuhan itu kasih. Makanya kalau sampai kita tidak punya kasih, berarti kita sudah keluar dari kesamaan kita dengan Tuhan. Kesamaan kita dengan Bapak Yahweh. Paham ya Bapak Ibu? Saudara ngaku saya murid Tuhan tapi nggak ada kasih. Saya kira keluar deh saudara dari jalur itu. Karena Tuhan itu suka kebaikan, kasih itu kebaikan. Kalau dia sudah tidak mengarah ke situ, berarti dia sudah keluar dari relnya. Kalau kita bicara keluar dari rel, itu yang disebut dengan dosa. Saya jadi ingat kalau saya berbicara tentang kata dosa, di dalam bahasa Yunani, dosa itu ditulis dengan kata hamartema dan parabasis. Hamartema itu ibarat saya memanah. Ada sebuah lingkaran saya panah. Tapi dia keluar dari lingkaran itu. Itu yang dikenal dengan hamartema. Parabasis itu ibarat seperti saudara naik kereta api. Dengan kecepatan tinggi, keretanya keluar dari rel. Nah itu disebut parabasis. Dan itu yang dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemah dengan kata dosa. Sekarang kita akan coba untuk berhenti sejenak di sini. Apakah benar saudara itu memiliki kesukacitaan untuk mengasihi orang lain, sesamanya, atau yang ada di dalam diri saudara itu diwarnai dengan kepahitan hati, dengki, iri, nyinyir, dendam, dan sebagainya? Kalau saudara ada di posisi itu, saudara langsung bisa menilai orang ini di luar jalurnya Bapak Yahweh. Ya toh? Jadi tidak usah ngomong begini, langsung saudara ngerti, oh dia sudah keluar dari jalur. Kemudian, Bapak Yahweh itu bukan cuma dia suka akan kebaikan, tetapi juga Bapak Yahweh itu senang dipuji. Manusia juga senang dipuji, bukan? Berapa banyak orang-orang di atas muka bumi ini berurusan dengan hukum hanya karena masalah pencemaran nama baik. Begitu merasa nama baiknya itu dicemarkan, harga dirinya merasa diinjak, lapor, polisi, tangkap. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang mengalami seperti itu. Karena saya pernah tanya sih masalah hal ini ya.
Apa sih yang serupa dan segambar dengan Tuhan? Saya tanya teman-teman saya, mereka bingung. Apanya ya? Mungkin wajahnya kali. Bukan itu. Yang benar ya ini yang saya sampaikan ini, saudara. Tuhan itu senang dipuji. Kita juga senang dipuji. Saya katakan kalau ada orang bilang, oh aku nggak senang dipuji, bohong, saudara. Coba aja tiap hari ketika ketemu, aku lihat wajahmu makin lama jadi makin jelek ya. Pasti marah, saudara. Itu tanda bahwa manusia itu senang dipuji. Jadi di sini kita perlu memahami tentang apa kesamaan antara manusia dengan Tuhan. Kemudian yang keempat, yaitu potensi kuasanya. Jangan saudara pikir manusia itu tidak dilengkapi kekuasaan oleh Tuhan. Masih bayi saja sudah punya kuasa. Coba saja kalau saudara lagi tidur enak-enak, bayi saudara nangis beker-beker saudara. Wah, wah, wah gitu. Nggak mirip ya saudara, bayinya tua soalnya. Iya, iya. Kalau bayi saudara beker-beker, ayo coba saudara bangun nggak? Bangun, bikinin susu, ya kan? Itu kuasa, itu power, saudara-saudara. Sekalipun dia belum bisa ngomong, tapi dengan teriakan itu dia hendak berkata, "Mami, berikan aku minum susu." Itu power, saudara-saudara. Dan power itu semakin besar, itu harus semakin dikembangkan. Supaya powernya itu ada. Tiap-tiap manusia itu senang memiliki power, memiliki kuasa. Karena dengan besarnya kuasa, tentu akan bisa menikmati hidup. Contoh, ayo saudara kalau pas zaman adanya pemilu, di mana-mana deh seluruh dunia, lah orang berebut kekuasaan, berebut power, ya toh? Karena dia berpikir kalau aku punya power, aku bisa melakukan sesuatu. Begitu juga kita, Bapak Ibu. Kalau saudara punya power di dalam dunia ini dengan power of the supranatural, maka saudara akan memiliki kekuatan lain yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Saya bersyukur akhir-akhir ini, sekalipun banyak orang yang pada nyinyir tentang hukum Noah, banyak orang yang tanya sama saya tentang hukum Noah. Bagaimana hukum ini bisa bekerja dengan sempurna? Itu sangat luar biasa. Jadi Tuhan itu juga sudah memberi kelengkapan kepada tiap-tiap manusia. Kekuasaan. Bahkan dari sejak kita masih bayi. Kemudian yang kelima, yaitu Tuhan itu mencipta dengan ucapannya. Jadi Tuhan itu ngomong dulu, baru yang diomongkan jadi. Tapi beda bukan dengan manusia? Manusia suka membalik pemikiran dengan berkata, rasa ngomong sih, faktanya bagaimana? Kan begitu saudara. Ketika menghadapi kesulitan, terus kita kasih tahu, ya, kemudian orang itu marah. Kamu enak ngomong, aku dalam penderitaan, ya. Faktanya seperti apa dong? Nah, saya katakan justru ketika kita sedang menghadapi tekanan, itu sebetulnya adalah pertolongan Tuhan untuk membuka alam supranatural kita, untuk kita menubuatkan sesuatu yang besar dengan mengucapkan, mencipta, saudara. Ketika Tuhan menciptakan alam jagat raya ini, Tuhan menciptakan terang. Tuhan ngomong dulu, jadilah terang, maka terangnya jadi. Jadilah burung-burung di udara, burung-burungnya jadi. Beda dengan Thomas, saudara. Sebelum aku melihat dan mencucukkan jariku ke tangannya dan lambungnya,
sekali-kali aku tidak percaya. Beda ya Bapak Ibu? Nah, makanya saya katakan kalau kita sudah keluar jalur, kita sudah di luar dari konsepnya Tuhan, konsepnya Bapak Yahweh. Nah sekarang bagaimana ketika kita menghadapi banyak masalah? Beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang memberitahu kepada saya, saudara-saudara, dia katakan demikian, Pak Lukas, saya itu jengkel sekali dengan orang ini. Kenapa ya orang ini setiap ketemu mesti membuli saya. Setiap ketemu mesti ngomongnya yang buruk tentang saya. Saya jengkel sekali. Saya pikir kalau ketemu robek-robek mulutnya. Saya katakan begini, harusnya kita terima kasih loh sama orang itu. Kenapa? Karena ketika dia membuli kita, ketika dia melecehkan kita, diingat saudara, sebetulnya itu adalah cara Tuhan untuk membuka alam supranatural kita. Ingat, supranatural manusia itu terbuka lebar ketika seseorang emosinya sedang diaduk-aduk. Itu alam roh mereka terbuka. Cepat ngomong hal-hal yang besar tentang diri saudara sendiri. Yakinlah pasti jadi saudara. Tetapi kebanyakan orang ketika dia dibully, dilecehkan, dia balas. Dia melakukan pembalasan. Apalagi kalau dia juga mengucapkan begini, lihat pembalasanku lebih kejam dari apa yang kau ucapkan. Waduh, berarti kita posisinya di bawah dia dong. Ya. Dan kalau sampai kita berani mengucapkan seperti itu, saudara tahu, alam semesta itu mencatat ucapan kita. Dunia alam setan akan ngejar kita. Dan dia akan desak kita untuk segera mengeksekusi sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Ketika kita berkata, ya lihat saja nanti, kamu lah tak bunuh pasti, entah kapan waktunya, lihat saja nanti. Saudara dikejar terus oleh kekuatan itu. Tapi sebaliknya, ketika saudara dibully dan dilecehkan, saudara berkata, Bapak Yahweh, aku percaya hidupku penuh dengan kemuliaan-Mu, dan aku orang yang kaya raya, orang yang diberkati Bapak Yahweh, orang yang sehat, macam-macam, ngomong ucapan hal-hal yang positif. Dan apa yang saudara ucapkan itu pasti terjadi. Jadi kalau dibully, sikap saudara bagaimana? Jangan balas ya Bapak Ibu. Ingat, alam roh saudara sedang ditolong oleh Tuhan untuk dibuka. Maka saya kan selalu mengatakan begini, kapan sih alam supranatural saudara itu terbuka? Yang pertama saat saudara dibully, saat emosi saudara diaduk-aduk. Kalau saudara nonton film-film ya seperti Bawang Merah, Bawang Putih, kemudian apalagi ya Ratapan Anak Tiri, di Indonesia kan begitu ya. Yang hidup terakhirnya jaya itu siapa? Orang yang membuli atau yang dibully? Pasti yang dibully. Ya. Saya menyebut dengan istilah apa? Tertawa paling akhir. Biarkan mereka tertawa dulu. Oh, cuma sebentar kok. Nanti kita akan tertawa paling akhir. Dan kita akan menikmati kebahagiaan kita sampai kita mati. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi ayo kita belajar untuk mencipta dengan ucapannya. Dan yang terakhir yang keenam yaitu Tuhan tidak bisa mati. Tuhan itu kekal selama-lamanya. Jadi kalau kekal, maka kita harus menyadari juga bahwa saya hidup di dunia ini enggak sendirian, saudara. Minimal power dari Tuhan itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Apalagi kalau kita mengundang Roh Kudus untuk selalu mendampingi dimanapun kita berada. Amin.
Kembali saya tadi ungkapkan kapan alam supranatural itu terbuka, yaitu ketika emosi kita diaduk-aduk. Yang kedua, saat kita ngantuk berat, saudara-saudara. Saat saudara ngantuk tinggal les gitu, coba bertahanlah sebentar, nubuatkan sesuatu yang besar. Itu saat alam roh saudara terbuka. Pikiran alam bawah sadar di mana critical area itu sedang lengah. Untuk masalah ini saudara bisa cari materi-materi saya tentang hukum the law of attraction atau hukum daya tarik menarik. Cukup banyak video saya. Kemudian saat saudara bangun pagi, ketika saudara sadar biar saudara bangun, itulah saat alam supranatural saudara terbuka dan saudara hanya punya waktu 10-15 detik saja. Begitu saudara menyadari bangun, biasa orang kalau bangun pagi, sadar dia bangun, ngapain saudara? Ngekep guling, atau mulet sana, mulet sini, itu 15 detik lewat itu. Padahal kesempatan terbaik begitu saudara menyadari, aku bangun, cepat katakan, hari ini hari mujizat buat hidupku. Sudah 10 detik belum? Belum. Ya. Hari ini hari mujizat, sudah 10 detik? Belum. Saudara punya waktu cuma 10-15 detik lah kira-kira. Cepat ucapkan hal-hal yang besar. Itu adalah saat alam supranatural kita terbuka. Tadi yang saya katakan saat emosi kita diaduk-aduk itu bentuknya macam-macam ya. Ketika saudara dibully, itu juga emosi diaduk-aduk. Ketika saudara diancam, itu juga posisi emosi saudara diaduk-aduk. Ketika saudara sedang menghadapi kecemasan dan ketakutan, itu kan emosi diaduk-aduk. Cepat ngomong hal-hal yang positif, saudara. Karena dengan saudara berbicara seperti itu juga merupakan wujud pengakuan bahwa Roh Kudus ada bersamamu dan tidak ada yang perlu ditakuti. Saudara harus menyadari bahwa hidup kita itu tidak sendiri. Manusia boleh menjegal kita. Sama seperti Yosef. Yosef itu boleh dibilang sampai dijebloskan ke dalam penjara. Difitnah sama istri Firaun. Istri Firaun betul ya. Potifar, istri Potifar, saudara-saudara. Tapi apakah ketika Yosef ada di penjara berarti hidup Yosef hancur? Tidak, saudara. Bayangin itu istri Potifar itu menuduhnya berat loh untuk Yosef. Dia disebut sebagai seorang budak yang berani melecehkan tuannya. Dan bahkan pemerkosaan. Itu kasusnya kan kasus pemerkosaan, saudara. Diputar balik sedemikian rupa. Tapi ayat kitab suci mengatakan di dalam penjara apapun yang Yosef lakukan selalu dibuat oleh Bapa Yahweh menjadi berhasil. Dia pun disayang sama kepala penjara. Orang-orang yang berenergi positif, dimanapun dia berada, dia akan memancarkan energi positif. Dan orang yang ada di sekitarnya pasti akan terasa nyaman. Kalau saudara sudah sering banyak meditasi sehingga kepekaan saudara itu timbul, ketika saudara dekat dengan seseorang, radiasi orang itu dapat kita rasakan. Saya berkali-kali ketemu dengan banyak tamu, dengan banyak orang. Saya merasakan ada energi yang tidak baik, saya bisa rasakan. Wah, ini energinya nggak baik nih, tapi kan saya harus diam, saudara. Jadi di sini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyadari bahwa perjalanan hidup kita itu tidak sendiri. Kita masuk lebih dalam lagi, saudara. Ya, saudara lihat di situ, ya. Kita bacanya dari kanan ke kiri ya.
Wayomer Elohim Naaseh. Adam besal menu. Ya, saya garis bawahi kata Naaseh. Kenapa Tuhan menggunakan kata Naaseh dari kata asah? Kenapa bukan menggunakan kata bara? Bara itu artinya menciptakan dari tanpa bahan, itu mencipta. Bara itu juga dari yang tidak ada menjadi tiba-tiba ada, itu bara. Tetapi asah ini berarti bikin sesuatu dari bahan yang sudah ada. Sedangkan bara itu dari yang tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan cukup berkata, Yehi, atau artinya adalah terjadilah. Nah ini saudara-saudara. Jadi kita akan melihat kesamaan kita, keserupaan manusia dengan Bapa Yahweh itu sudah jelas. Ada 6 hal yang saya sudah sampaikan kepada saudara. Amin. Sekarang kita akan lanjut. Tadi ya, kata sama, kesamaan itu ya, serupa itu dikatakan dengan kata sel. Betul ya Bapak Ibu? Sel. Nah, sel manusia ini yang dikatakan punya kemiripan dengan Bapak Yahweh, saudara. Karena saya senang dengan pola Ibrani. Itu karena tulisan Ibrani itu dia tidak cuma bentuk tulisannya saja. Tetapi juga dia punya angka gematria. Tulisan Ibrani itu juga punya gambar atau piktograf. Tulisan Ibrani itu juga punya filosofi. Beda dengan huruf Latin. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melihat bahwa setan itu berusaha untuk merusak sel manusia. Saya tentu saja tidak akan menerangkan tentang masalah sel ini. Karena kalau saudara ingin tahu, saudara bisa lihat materi-materi saya sebelumnya yang menyangkut masalah sel. Saudara bisa lihat di materi saya, ya, masuk ke YouTube, kemudian tulis Lukas Sutrisno, baru belakangnya kata frekuensi dan sel manusia. Saudara akan ketemu materi saya. Kemudian saudara juga bisa mengetik di belakang kata Lukas Sutrisno, yaitu selamat dengan teknologi baru. Itu juga saya membicarakan selamat datang ya, selamat datang teknologi baru. Nah itu juga menyangkut masalah sel. Kemudian saudara juga bisa melihat materi saya yang lain, mengenal teknologi 5G dan bayangan si Dajjal. Itu juga sudah ada. Ada beberapa yang lebih sensitif, cuman sayang sudah dihapus oleh YouTube, saudara. Tapi saya coba untuk memasukkan di Dailymotion. Dailymotion ternyata juga sempat dihapus, sehingga saya masukkan ke Mbak YouTube dan ke archive.org. Kemudian satu lagi yaitu di BitChap. Itu. Semua materi-materi saya yang dihapus saya larikan ke sana. Aman, saudara. Nah, jadi karena sel manusia, keserupaan kita dengan Bapa Yahweh itu berusaha untuk dihapus, diganti dengan sel setan, saudara. Yaitu melalui frekuensi. Maka saya katakan jangan saudara pikir dengan munculnya 5G saudara seneng-seneng. Oh, bahaya saudara. Saudara nonton aja deh video-video saya. Di sana akan lebih detail. Kita lanjut.
Nah, begitu juga dengan DNA manusia, saudara-saudara. DNA manusia ini juga sebetulnya adalah DNA-nya Bapa Yahweh. Saudara bisa lihat itu, saya ambil dari beberapa situs ya. Saudara bisa lihat situsnya, nanti saudara pelajari sendiri. Saya hanya ambil inti globalnya saja, inti besarnya, saudara. Bahwa DNA manusia itu sama dengan Bapa Yahweh. Kenapa? Karena kalau ditulis pakai huruf Ibrani, itu terbentuk huruf Yahweh. Yod, He, Waw, He. Saudara bisa lihat ya, di situ ada penerangan yang cukup akurat. Dikatakan setiap 10 asam ada jembatan. Setiap 5 asam ada jembatan. Setiap 6 asam ada jembatan. Setiap 5 asam ada jembatan. Jembatan belerang itulah yang membuat DNA tetap terpasang. Perhatikan kata angka 10, 5, 6, 5. Ini adalah angka gematria dari nama Yahweh. Saudara nggak akan ketemu penerangan ini dari negara manapun, kecuali dari konteksnya kitab suci, Bapak Ibu. Nilai numerik dari YHWH itu bertambah untuk menciptakan 46 kromosom manusia. Ada 46 kromosom yang tersusun dalam 23 pasang dalam sel manusia. Kenapa jika kita sudah tahu namanya dan susunan DNA manusia itu adalah Yahweh, masih banyak orang yang merasa tidak nyaman jika menyebut nama Yahweh hanya karena merasa sendiri. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, khususnya bagi saudara yang saat ini berperan sebagai seorang pengkhotbah yang mengikuti saya saat ini. Ini sebuah tantangan saya hadapkan kepada saudara. Kalau betul saudara sudah mengakui bahwa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel bernama Yahweh, ayo, berani nggak saudara menyebut nama itu? Atau saudara menyebut nama sesembahan lain yang tidak ada kolerasinya sama sekali dengan sesembahannya orang Israel? Ayo, ya. Kenapa jika kita sudah tahu namanya dan bahkan susunan DNA manusia itu adalah Yahweh, masih banyak yang merasa tidak nyaman jika menyebut nama Yahweh hanya karena apa? Merasa sendiri, nggak nyaman. Kalau saya kok nggak pusing, saudara. Begitu saya ngerti nama Yahweh, saya sampaikan. Perkara orang suka ya syukur, nggak suka ya teko tinggal. Tapi orang yang suka dia akan mau belajar. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang mari kita lihat gambaran DNA yang lebih besar pada manusia. Ya. Kita terdiri dari 23 pasang kromosom dengan 23 kromosom tunggal yang berasal dari pria dan 20 kromosom tunggal datang dari wanita itu. Setelah pembuahan dan sebelum pembelahan sel pertama, 23 tunggal kromosom dari pria cocok dengan pasangan yang sesuai dengan 23 single wanita kromosom. Membuat 23 pasang kromosom yang kita miliki di dalam sel kita. Saudara bisa lihat ayatnya itu ya, tentang kesamaan di kitab Yesaya 43 ayat 7 dan Yeremia 1 ayat 5. Makanya DNA itu akan bisa menentukan si A, si B itu anaknya siapa. Jikalau ada sebuah rumah tangga yang ribut-rebutan anak, yang satu bilang ini anak saya, yang satu bilang ini anak saya,
Nggak ketahuan, saudara. Wajah boleh-boleh saja mirip. Tetapi untuk menentukan ini anak siapa secara akurat hanya dengan menggunakan tes DNA. Kenapa? Karena DNA itu yang membuat seseorang mirip orang tuanya. Sama gitu loh. Kalau orang tua dan anak itu tidak sama DNA-nya, berarti bukan anaknya orang itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, kita itu oleh kitab suci dikatakan kita serupa dan segambar dengan Bapak Yahweh, berarti kita memiliki kemiripan dengan nama Yahweh. Makanya kalau saudara lihat ya, di sini ada Yod He Waw He. Ya, ini nulisnya harusnya ke sini ya, karena saya cuman copy paste. Padahal sebetulnya harusnya dari Yodnya itu sebelah kanan ya. Yod itu nilainya 10. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, He, Tet, Yod 10. Ya. Kemudian He itu 5. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He 5. Kemudian Waw setelah He jadi Waw itu 6. Jadi kalau dihitung jumlahnya adalah 26 Bapak Ibu. Nah, saat manusia masih belum punya tangan dan kaki, Tuhan itu sudah mengakui bahwa kita itu adalah miliknya. Saudara sadar nggak sebetulnya saudara, bahkan manusia di atas muka bumi ini miliknya Bapa Yahweh. Tetapi setan berusaha supaya manusia yang DNA-nya, selnya itu sama dengan Bapa Yahweh, pemujaannya melenceng, saudara-saudara. Harusnya kan manusia itu memujanya ya Sang Pencipta yang bernama Yahweh. Paham nggak Bapak Ibu? Tapi dengan segala kelicikan manusia, pemujaan kita bisa meleset kemana-mana. Ya DNA-nya jadi nggak cocok. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Lalu sekarang pertanyaannya dari mana kita tahu? Nah ini ya, ini mengingatkan saya pada fakta bahwa pemetaan untuk DNA manusia mengeja YH atau Yah seperti dalam YHWH dalam 2 cara paling umum untuk menggambarkannya. Ini tentu saja kalau diterangkan ya panjang saudara. Saya kemarin coba untuk mengambil sebuah video bagaimana cara menerangkan DNA. Itu ternyata ya panjang penerangannya, sekalipun saya cari yang sederhana. Dan di situ banyak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak lazim, saudara-saudara. Jadi saya pikir ya sudahlah, saya terangkan secara gampangnya saja. Kalau saudara ingin cari yang lebih jelimet, saudara lihat sendiri di YouTube ya. Apa itu DNA? Gitu aja nanti saudara akan diterangkan sama mereka. Jadi ini yang saya katakan. Bahkan ketika kita masih ada di dalam rahim ibu kita. Saudara tentu tahu ketika seorang bayi itu ada di rahim, itu kan ada plasentanya. Atau kalau orang Jawa itu bilang apa ya? Ari-ari. Daerah saya ada nyebutnya mbing-mbing, karepe lah, ya. Pokoknya itu plasenta gitu loh bahasa Indonesianya. Tahu nggak plasenta itu bahasa Ibraninya apa? Siliah. Plasenta itu bahasa Ibraninya adalah siliah. Dan plasenta itu dipakai untuk memberi makan kepada janin bayi, bahkan membuang kotoran juga masuknya ke situ, saudara. Unik sekali ya. Jadi kita harus menyadari bahwa saudara itu adalah miliknya Bapa Yahweh. Ya, coba kita baca ayat ini ya di dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat.
sebagaimana di dalamnya Dia telah memilih kita sebelum permulaan dunia untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Jadi sangat jelas sekali saudara. Plasenta itu bahasa Ibraninya adalah Siliah. Yah itu kependekan dari nama Yahweh. Sheli itu artinya aku milik. Jadi Seliah atau Siliah itu adalah aku miliknya Bapak Yahweh, saudara. Ini luar biasa sekali ya. Jadi itulah yang saya perlu sampaikan. Bahkan gambaran dari wujud manusia saja itu jelas sekali. Coba saya ulang sedikit ya gambar ini. Nah ini saudara lihat itu. Ya, Yod He Waw He yang di sebelah paling kiri ya. Itu kan ada gambar jerangkong, gambar tengkorak saudara-saudara. Ya. Itu kepalanya itu huruf Yod. Kemudian bahunya huruf He, perutnya huruf Waw, kakinya huruf He. Ya, kenapa bisa seperti ini? Nah, orang-orang yang otaknya nggak nyampe, dia akan nganggap apa? Oh, ini cocokmologi. Biasa kan begitu? Ya, saya banyak menerangkan hal-hal yang begitu klop, orang bilang cocokmologi. Ya, karepmu lah. Ya. Kalau sekali, dua kali, enggak apa-apa. Kalau berkali-kali, bukan cocokmologi. Memang benar-benar cocok, saudara. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di sini. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan lihat lebih dalam lagi. Nah, ini ya. Dalam bahasa Ibrani, huruf Yod dan Waw seringkali dipakai bergantian. Karena itu kita memiliki kata Siliah yang berarti aku milik Yahweh. Dan yang kedua adalah Silwah yang berarti kedamaian pikiran. Kalau kita merasa dimiliki Bapak Yahweh, pikiran kita damai enggak? Damai, kita enggak pusing saudara-saudara, yakin saja. Pakailah prinsip yang saya miliki, saudara. Prinsip yang paling mentok itu apa? Paling-paling mati. Ya, mau mati sekarang, mau mati besok, mau mati lusa, sama saja. Karena rumah kita bukan ada di dunia ini, rumah kita ada di Syamaim, rumah cahaya. Negeri cahaya, negeri tak punya malam, negeri tak berjaman. Kan ada lagu tuh, lagu kuno tuh, rumahku ada di dalam surga. Waduh, kalau kita nyanyi itu rasanya, aduh Tuhan pengen cepet-cepet ke sana. Ya saudara-saudara, ya luar biasa sekali. Dan saya katakan, bertahanlah di dalam iman yang teguh, karena sebentar lagi Yesua akan datang. Mungkin saudara tanya sama saya, kapan dia datang Pak? Saya katakan dia bisa datang malam ini secara pribadi untuk saudara. Tetapi dia bisa datang di hari raya Yom Teruah di tahun ini. Atau mungkin di tahun depannya lagi. Bisa nggak? 2 tahun lagi bisa nggak? Bisa. Bagi saya, kapanpun dia datang, no problem, itu wewenangnya dia. Semakin cepat dia datang, semakin baik. Karena dunia sudah sangat buruk, saudara. Bagi saya mau datang tahun ini, oke, puji Tuhan. Tapi kalau datangnya 2 tahun lagi, puji Tuhan juga. 10 tahun lagi, puji Tuhan. 50 tahun lagi, mustahil, nggak mungkin, saudara. Ya, nggak mungkin selama itu. Karena waktunya sudah sangat dekat. Banyak sekali orang-orang yang sudah mendapatkan penglihatan di sana sini. Bahkan orang yang tidak mengenal nama besar Bapak Yahweh pun sudah langsung diberi penglihatan. Sehingga dengan kata lain dia hendak nyolok ke matanya kita, saudara. Kowe sing ngerti nama Yahweh ngertio
Kalau orang di luar sana saja sudah seperti itu, kamu harus lebih waspada. Ya, Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang saya katakan, kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh itu harus sama, terutama dalam soal penyembahan. Bapak Yahweh tidak boleh disamakan dengan nama-nama yang ada di samping kanan itu. Yahweh bukanlah Allah. Bukan. Ya, kalau saudara mau mengatakan sama karepmu, kalau saya bilang bukan. Hitung saja pakai angka gematria. Yang kanan dapatnya nilai berapa, yang kiri dapat nilai berapa. Silahkan lihat saja di internet. Wong sekarang zaman informasi. Ya, tapi kalau saudara berkata bahwa kita dijadikan serupa dan segambar dengan Allah, itu jelas salah, saudara. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Yahweh, itu baru betul. Yahweh itu tidak sama dengan Abasi. Abasi itu adalah Tuhannya orang Nigeria. Yahweh juga tidak bisa disamakan dengan Abgal. Abgal itu sesembahannya orang Mesopotamia. Yahweh juga tidak bisa disamakan dengan Anansi, sesembahannya orang Ghana. Tidak bisa disamakan dengan Apollo atau sesembahannya orang Romawi dan Yunani. Tidak bisa disamakan dengan Bomazi, sesembahannya orang Kongo. Tidak bisa disamakan dengan Dewi Sri. Itu pemujaan Dewi Dewi Padi. Tidak bisa disamakan dengan Tuatha De Danann, itu sesembahannya orang Irlandia. Tidak bisa juga disamakan dengan Yaluk dari suku Maya dan Zeus dari Yunani. Saudara tahu, saya punya daftar nama sesembahan, itu jumlahnya 1653. Saya punya daftar nama. Jadi ini tak cuplik sedikit saja. Sebetulnya saya punya ada 1653 daftar nama sesembahan. Dan bagi saudara yang, saya pernah dengar ya, ada orang yang bilang ini, Pak Lukas, jangan sebut Tuhan Pak, Tuhan itu rancu. Saya coba cari di daftar nama, ada nggak sesembahan yang bernama Tuhan? Ternyata tidak ada, saudara, kecuali buatannya LAI. Aku Tuhan, itulah namaku. Wah, itu. ya. Jadi Tuhan itu bukan nama, saudara, itu sesembahan. Saya cari. Jadi dengan saya menyampaikan seperti ini, saudara tidak usah khawatir kalau saudara mengatakan Tuhan Yeshua HaMashiach. Tidak perlu khawatir. Tuhan Yahweh juga tidak salah. Karena Tuhan itu bukan nama. Gitu loh. Karena tidak ada sesembahan seluruh dunia yang bernama Tuhan. Enggak ada, saudara-saudara. Itu nama-nama itu sudah saya sampaikan. Kemudian yang terakhir, setan berusaha untuk merusak DNA manusia. Ini yang penting, saudara. DNA manusia itu rusak dengan berbagai macam cara. Apalagi kondisi sekarang ini, itu jelas sekali. Setan berusaha untuk mengganti DNA manusia dengan DNA buatan. Seperti apa? Silahkan cari di internet, saudara. Karena kalau saya cantumkan videonya nanti di take down lagi, saudara. Ya, kalau saya ngomong gini, saudara ngerti deh arahnya kemana. Ya, jadi saya hanya menghimbau kepada saudara sekalian bahwa kita dan Bapak Yahweh itu sama, tidak ada perbedaan. Jadi saudara harus mengatakan, aku adalah fotokopinya Bapak Yahweh, bukan fotokopinya nama-nama yang tadi dalam daftar, saudara. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh.
Pada malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami sampaikan pada saat ini, Engkau berkenan untuk menerangkan lebih dalam kepada umat-umat-Mu, sehingga kami bisa menyadari siapa sebetulnya kami ini. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami tidak perlu malu menyebut nama besar, nama kudus Bapak Yahweh. Kami juga tidak perlu takut untuk menyebut nama kudus Bapak Yahweh. Karena Engkau yang memberi perintah kepada kami untuk kami memanggil nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Kami tahu bahwa nama-Mu tidak bisa disamakan dengan nama sesembahan-sesembahan yang lain. Karena Engkau sangat mulia dan kudus. Walaupun banyak orang yang menganggap itu tidak bermasalah, tapi bagi Engkau sangat bermasalah. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati anak-anak-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin, haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Thau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info Hari Raya. Hari Raya Peniupan Nafiri akan diadakan pada tanggal 6 dan 7 September 2021, pukul 6 sore dengan tema Terbukalah Pintu Gerbang, Raja Kemuliaan akan masuk. Perayaan pendamaian atau Yom Kippur akan diadakan pada hari Rabu 15 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Ku ingin hidup bersamamu Yeshua dalam kemurahan kasih-Mu. Jemaat dapat membawa kertas bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar, dan bagi jemaat live streaming dapat mengikuti sakramen pembakaran kertas tersebut di rumah masing-masing. Dalam rangka memperingati perayaan Yom Kippur, jemaat dipersilahkan untuk berpuasa selama 25 jam, dimulai pada hari Rabu 15 September 2021 pukul 6 sore waktu setempat hingga Kamis 16 September 2021. Hari Raya Sukkot akan diadakan pada hari Senin 20 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Ditinggikan Nama Yeshua, Kibarkanlah Panjinya. Hari Raya Shemini Atzeret akan diadakan pada hari Senin 27 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Yeshua Kau Tuhan yang Hebat. Hari Raya Shimkat Torah akan diadakan pada hari Selasa 28 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Yahweh yang perkasa untuk menyelamatkan. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya dan kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh, wa yismereka. Amen. En yehi rasa. Yair Yahweh panau ereka.
Wihuneka. Amin. Ken Yehi Raksa. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha. Shalom. Amin. Ken Yehi Raksa. Baruk ata bair ufaruk ata besareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yesua Hamasya Waruah HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mohon perhatiannya sebentar Bapak Ibu Saudara. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Segala kemuliaan hanya
duka lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangan